Assalamualaikum, halo YouTube. Jumpa kembali bersama saya di Tutor Saib. Seperti biasa pada video kali ini saya akan berbagi satu tutorial Microsoft Excel ya, yaitu tentang cara menampilkan kelompok data tertentu sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Sebagai salah satu contoh di sini saya ada file database siswa ya, yang isinya data siswa dari berbagai kelas ya, dari semua kelas maksudnya. Kemudian nanti saya akan menampilkan data sesuai dengan kelasnya masing-masing atau berdasarkan kriteria yang lain, misalnya jenis kelamin. Kemudian di sini saya ada satu set lagi, yaitu set kelompok data untuk menampilkan data tertentu ya. Contohnya di sini saya memilih kelas 7A3. Jadi yang tampil itu datanya kosong. Kenapa? Karena di data siswa kelas 7A3 itu tidak ada ya. Misalnya saya pilih kelas yang lain, misalnya saya pilih kelas 7A1. Maka yang tampil itu adalah kelas 7A1 semua ya. Sama seperti filter data ya. Tapi ini bukan filter data ya, karena menurut saya kalau filter data itu kalau modelnya seperti ini ada makro yang harus ditambahkan. Kemudian di sini saya coba milih kelas yang lain ya, misalnya kelas 7A2 seperti ini. Dan sama seperti yang tadi, ketika datanya tidak ada maka tabelnya juga akan kosong gitu, seperti ini. Maka akan kosong. Dan juga di samping itu nomor urutnya akan selalu berurutan ya. Misalnya di sini ya 7B1 misalnya, maka dia akan selalu berurut sekalipun di sini nomor urutnya tidak berurutan ya. Misalnya ini kan nomor urut 1 itu dari kelas 7A1 begitu. Kemudian kelas yang lain otomatis itu nomor urutnya tidak mulai dari nomor 1. Namun di sini pada kelompok data atau filter datanya kita akan bisa membuat nomornya secara berurutan. Baik, teman-teman, tanpa berpanjang kalam, kita langsung saja simak cara pembuatan kelompok data ini seperti apa. Sebelum itu saya ingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Baik teman-teman, kita langsung saja untuk latihan membuat fungsi pengelompokan datanya ya. Pertama-tama teman-teman siapkan dulu dua set ya. Yang pertama set untuk database-nya, kira-kira seperti ini. Ini database siswa yang tadi ya. Kemudian yang kedua adalah set untuk tempat kita menampilkan kelompok datanya sesuai dengan kriteria yang akan kita tentukan nantinya begitu. Baik teman-teman, kita kembali ke set yang pertama, yaitu set database. Terlebih dahulu kita harus membuat name ring-nya ya, name ring database. Kita masuk ke menu formula, kemudian pilih menu define name, kemudian masukkan saja di sini database misalnya. Database, kemudian pada bagian refers to kita mulai dari kolom pertama dari tabel database-nya ya, dari kolom B baris pertama sampai kolom terakhir ya, sampai kolom terakhir, kemudian digeret ke bawah sini sampai baris terakhir dari database-nya, sampai sini ya. Kemudian kita klik OK. Nah setelah itu name ring yang kedua yang harus kita buat adalah name ring kriteria yang akan kita tentukan, misalnya mau jenis kelamin atau mau rombel, terserah ya. Kita buat name ringnya, kita masuk ke define name lagi. Kemudian di sini misalnya nama ringnya itu rombel misalnya, atau mau kriteria juga boleh supaya jelas ya, kriteria. Kemudian kita blok datanya dari sini, reverse to-nya mulai dari rombel ya, rombel. Kemudian diklik seperti ini sampai baris terakhir. Jadi kalau untuk name ring rombelnya atau name ring kriterianya, dia tidak mulai dari kolom pertama ya, melainkan dari kolom rombelnya, judul tabel sampai ke baris terakhir. Kemudian klik OK. Nah kita cek dulu apakah name ring yang sudah kita buat berhasil di name manager. Nah di sini ada database dan kriteria. Baik, selanjutnya teman-teman kita masuk ke set yang kedua untuk memasukkan fungsi ya. Nah pada bagian sini di pilih kelas ini kita masukkan data kelas yang ada ya. Kita bisa menggunakan fungsi validasi. Kita masuk ke menu data, kemudian pilih data validation, kemudian di bagian lalu pilih list. Ini sudah saya bahas pada tutorial sebelumnya, cara membuat data validasi. Misalnya di sini saya masukkan data kelas yang ada ya, misalnya 7A1, 7A2, 7A3, kemudian misalnya 7B1, 7B2, kemudian 8A1. Nah seperti ini ya, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri. Kemudian kita klik OK ya. Nah di sini nanti akan muncul data kelas yang kita buat tadi ya.
Jadi data di sini untuk ketika kita ingin menggunakan data validasi, kita harus memasukkan semua data kelas yang ada pada database-nya ya. Atau kalau mau simple juga diketik secara manual juga boleh ya, nggak masalah. Karena ini hanya dijadikan sebagai rujukan rumus atau fungsi pengelompokan datanya nanti ya. Baik, kemudian kita masuk ke bagian baris ya, tempat menampilkan data ya. Sini mulai dari kolom baris ya, kolom nomor maksudnya. Untuk fungsi menampilkan nomor supaya tetap nomor urutnya, walaupun kelasnya kita pilih kelas yang berbeda, misalnya kelas 7A1 atau kelas 7A2 dan seterusnya. Di sini pada baris pertama ini tetap nomor 1 ya. Nah, ini juga saya pernah bahas pada video sebelumnya. Kita masukkan fungsi if, kemudian kemudian sel C ya, C ini ya. Nah, kolom sebelahnya, kolom nis kosong sama dengan kosong, maka hasilnya kosong. Jika tidak, maka hasilnya 1 seperti ini. Nah, ini kan kosong ya. Jika ada datanya misalnya ini, maka di angka 1. Kemudian di baris yang kedua kita masukkan fungsi if ini kolom nis ya, baris nis sama dengan kosong, maka dia akan kosong. Jika tidak, maka ini ya, yang baris B8 ini, yang angka 1 ini ditambah 1 ya, seperti ini. Baik, kemudian ini ditarik ke kira-kira jumlah data per kelas itu berapa per rombel itu, misalnya taruhlah 60 ya, sampai kita masukkan sampai baris 60 sampai sini. Baik, nah ini kita hapus dulu ya, karena di sini isinya fungsi. Baik, nah di sini akan hilang. Kemudian pada baris pertama di kolom nis ini kita masukkan fungsi untuk menampilkan pengelompokan datanya ya. Jadi rumusnya seperti ini. Masukkan sama dengan, kemudian pilih fungsi if error. Jadi if error ini berfungsi untuk mencegah data ketika datanya tidak ada ya, supaya tidak menampilkan NA gitu. If error, kemudian kita masukkan fungsi index, kemudian setelah itu kita masukkan namering yang sudah kita buat tadi ya, namering database. Jadi setelah index itu adalah namering database ya, database seperti ini. Kemudian kita titik koma lagi, atau tergantung sistem komputer yang digunakan oleh komputernya teman-teman ya, bisa menggunakan titik koma atau bisa menggunakan koma. Kemudian kita masukkan fungsi small ya, small. Kemudian setelah itu kita masukkan fungsi if ya, fungsi if, kemudian buka kurung lagi. Nah, setelah fungsi if kita masukkan namering kriteria yang sudah kita buat ya. Jadi nama nameringnya tadi kriteria ya, kriteria seperti ini. Kita pilih yang ini saja, kemudian kita buka kurung lagi. Mohon maaf, kita masukkan sama dengan ya, sama dengan, baru kita ambil sel rujukan kriterianya ya, yang ini. Sel yang ini kita klik, kemudian kita kunci pakai F4 ya, atau bisa secara manual dengan memasukkan simbol dolar seperti ini. Kemudian baru kita masukkan fungsi row ya. Setelah fungsi row kita buka kurung lagi. Mohon maaf, di sini seharusnya ada titik koma lagi ya. Baru kita masukkan fungsi row seperti ini. Kemudian buka kurung, masukkan setelah itu masukkan namering kriteria ya, kriteria seperti ini. Baru kita tutup kurung 2 kali ya. Tutup kurung 2 kali karena untuk kembali ke fungsi small ya. Barulah kita masukkan titik koma lagi, kita masuk ke fungsi row, kita kembali ya. Nah, setelah itu kita masukkan referensi baris. Jadi referensi baris nis ini di kolom apa? Misalnya kita cek di sini kan kolom nis itu ada di menu kolom C ya. Berarti di sini kita masukkan C1 ya. Jadi tutup kurungnya 2 kali seperti ini. Kemudian kita titik koma lagi, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan nomor kolom ya. Nomor kolom untuk nis itu kan nomor, kemudian nis berarti nomor 2 ya. Jadi di sini itu ada nomor 2. Jadi nomor kolomnya itu untuk nis itu nomor 2. Kita kembali. Ini kita hapus ya. Kita masukkan 2 di sini. Kemudian baru kita tutup kurung. Kemudian titik koma lagi. Nah, setelah itu kita masukkan value if errornya. Jadi ketika dia datanya tidak ada, kita masukkan kosong seperti saja ya. Kemudian kita tutup, kemudian kita enter seperti ini. Nah, muncul data nis ya, seperti ini. Kemudian setelah itu untuk menampilkan data selanjutnya, kolom selanjutnya kita klik saja bagian sini, kemudian kita geret seperti ini ya. Nah, ini di kolom nis kita tinggal mengganti sini ya. Ini kan nomor kolomnya itu nomor 2, berarti NISN itu nomor 3. Kemudian kita lanjut ke nama peserta didik di nomor 4. Kemudian jenis kelaminnya di nomor 5.
kemudian tempat lahirnya itu di nomor 6, tanggal lahirnya itu di nomor 7, kemudian rombelnya itu di nomor 8 ya. Nah, kemudian di sini untuk tanggal lahir ada sedikit perubahan ya, karena di sini tuh formatnya kita masuk ke menu home ya. Ini general ya. Ini kita ubah dulu formatnya. Kita masuk ke ini, saya ulangi ya, kita masuk ke format cell ya. Dengan cara menekan Ctrl 1 atau klik kanan, pilih format cell, kita masuk di bagian number, pilih custom, kemudian di sini pilih tanggal ya. Misalnya pilih yang ini. Nah, sesuai dengan format tanggal Indonesia ya. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita blok dari NIS sampai sini ya. Kita tarik ke bawah sampai baris ke 60 sesuai dengan jumlah nomor yang kita buat tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menampilkan data seperti ini. Nah, sebentar, ini nomornya sudah urut ya. Kita rapikan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau sampai sini sudah berhasil ya. Tinggal dirapikan saja sedikit. Misalnya saya memilih kelas yang lain misalnya ya. Ini kan data yang ditampilkan itu adalah kelas 8 7A1. Kita coba klik 7A2. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, datanya sudah berhasil ditampilkan. Kemudian kita klik 7A3 misalnya. Nah, kosong ya. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian untuk membuat tabel otomatisnya sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jika datanya kosong maka tabelnya juga kosong gitu, tidak tampil. Jadi sudah saya bahas pada video sebelumnya, silahkan dicek kembali ya. Baik, saya rasa sampai di sini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktikkan langsung ya. Baik, saya akhiri seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.